warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Kami dari semester 2, kelas D, kelompok 6, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Geopolitik Indonesia. Saya Muhammad Ruid dengan NIM 202501108 01128 sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Merista Yunanda, NIM 202501110801121. Saya Nadia Islamia dengan NIM 20250110801136. Saya Nabila dengan NIM 20250110801133. Memang dengan adanya geopolitik memanas menghangat geopolitik of Geopolitik Indonesia. Geopolitik secara etimologis berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan politia yang berarti politik. Secara kasar dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan perpolitikan. Secara umum, geopolitik di Indonesia dapat diartikan sebagai pandangan masyarakat terhadap diri, lingkungan, dan negara yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Contoh geopolitik yang paling utama adalah wawasan Nusantara yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Contoh nyatanya meliputi diplomasi di lautan Cina Selatan. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata meluas yang berarti memandang, melihat, atau meninjau. Contoh kasusnya yaitu konflik sosial yang terjadi karena perbedaan suku, agama, atau budaya dapat mengancam persatuan bangsa. Adapun contoh solusinya yaitu memperkuat toleransi dan dialog. contoh dan fungsi geopolitik di Indonesia. Yang pertama adalah menjaga kesatuan dan persatuan negara, yang dimana politik bertujuan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang berbeda suku, agama, budaya agar rukun dalam satu negara. Yang kedua yaitu menjaga kedaulatan negara, yang dimana geopolitik itu berperan untuk menjaga negara dari ancaman luar maupun dari ancaman dalam negeri. Tiga yaitu mengeratkan pembangunan nasional, yang dimana geopolitik bertujuan untuk memeratakan pembangunan yang ada di Indonesia. Yang keempat menjadi tempat pengambilan kebijakan, yang dimana pemerintah menetapkan geopolitik sebagai tempat pengambilan keputusan bagi bangsa dan bagi rakyat. Yang terakhir adalah yang kelima, memperkuat ketahanan nasional, yang dimana geopolitik bertujuan untuk memperkuat politik, sosial, budaya, dan keamanan dalam negeri. Adapun berbagai konflik di dunia semakin meningkatkan ketegangan geopolitik dan perekonomian di dunia. Pertama, ketidakpastian harga komoditas yang disebabkan oleh perang Ukraina dan Rusia yang menjadi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi global. Kedua, konflik Israel dan Palestina yang terus bergejolak terus meningkatkan ketegangan wilayah Timur Tengah. Unsur geopolitik meliputi letak geografis, penduduk, sistem politik, pertahanan dan keamanan, serta ideologi dan budaya. Letak geografis menentukan posisi strategis suatu negara. Jadi kesimpulannya, geopolitik Indonesia merupakan cara pandang bangsa untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan kepentingan sosial berdasarkan wilayah geografis serta nilai-nilai Pancasila. Geopolitik Indonesia berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional, menjaga kedaulatan NKRI menjadi dasar dalam pembangunan serta pengambilan kebijakan negara agar terciptanya kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan itu datang dari kami sendiri. Apabila ada kata yang benar itu datang dari Yang Maha Kuasa. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.